Shalom, selamat pagi, selamat berbakti, selamat bertemu lagi di dalam alam maya ini. Dan selamat tahun baru Cina kepada yang merayakannya, amin. Walaupun dalam keadaan yang sukar, pada saat ini kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman seiman, tetap kita kuat dan percaya satu hari nanti kita akan dapat berkumpul bersama-sama, kita memuji, memuliakan namanya, amin. Haleluya. Sebelum kita mulakan kebaktian, mari kita berdoa, kita serahkan masa dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar pujian kita, penyembahan kita, firman yang disampaikan berbuah dan kita semua bersuka cita karena Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang sungguh indah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan yang kuat karena Engkau ada di dalam hidup kami, Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami memulakan kebaktian kami, pujian penyembahan kami, firman yang disampaikan Bapa di surga. Kami serahkan setiap kami Bapa di surga yang mendengar, yang menonton, yang bersama keluarga pada saat ini. Engkau lawat Bapa di surga, Engkau urapi dengan kuasa urapan kasih Bapa di surga. Yang letih lesu Engkau segarkan Bapa di surga. Yang bosan Bapa di surga, Engkau beri kegirangan Bapa di surga. Biar kerinduan kami tetap memuji, menyembah kami Bapa di surga. Walau dalam kesesakan, walau dalam keadaan yang terkongkong, kami tetap memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ucap syukur dan mendoa. Haleluya, haleluya. Sudah bersiap untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita mulakan kebaktian kita pagi ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, bertepuk tangan bersama-sama. Oh yeah. Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi saudara, meskipun dengan mencucurkan air mata, teruskanlah menabur, sampai suatu hari nanti penuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menagih sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan
tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran diri, karena dalam janji kasih setiamu Tuhan menyertai kami selamanya. Kami berserah sepenuhnya di dalam kekuatan-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat perlindungan Kau sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan kerana kes COVID di negara kami semakin menurun Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan, pada pagi ini kami menyerahkan sekali lagi diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, agar firman yang disampaikan Tuhan akan seperti pedang yang bermata dua Tuhan Yesus, yang bisa Tuhan menjamah roh dan jiwa kami. Kami berdoa Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan akan menjadi benih yang baik Tuhan, yang akan menjadi amalan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi negara kami Tuhan, agar Tuhan Kau terus jamah Tuhan pemimpin negara kami, agar mentadbir negara kami Tuhan dengan baik Tuhan. Tanamkanlah dalam pemimpin negara kami perasaan takut akan Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka memimpin dan menjalankan tanggungjawab dengan jujur dan amanah Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi persembahan yang diberi Tuhan, persepuluhan Tuhan, Kau jamah Tuhan setiap tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk mereka yang pada masa ini Tuhan menghadapi kesulitan Tuhan, kehilangan kerja ataupun kehilangan punca pendapatan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Engkau buka Tuhan, Kau buka tingkap Tuhan, Kau buka jalan Tuhan untuk mereka mendapat rezeki Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau berkati Tuhan segala usaha yang kami buat Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus. Kau berkati anak-anak kami dalam pelajaran mereka Tuhan. Meskipun belajar secara online, tapi Tuhan mereka dapat memahami Tuhan, dapat mengikuti pelajaran dengan baik Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga Tuhan. Biarlah pada masa ini Tuhan, hubungan antara ibu bapa dan anak Tuhan semakin baik Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keluarga mengambil peluang ini Tuhan untuk lebih rapat dengan satu sama lain Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan kematian kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, Kau jamah. Engkau berikan kesembuhan Tuhan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan kekuatan. Oh haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sentiasa bersama kami di setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan kerana kita masih dapat lagi ada kesempatan untuk bersama-sama mendengar suaranya pada hari ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar sekali lagi firman Tuhan yang saya akan bawa daripada kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17.
Tetapi kalau ada kesempatan, dan saya minta supaya ada kesempatan, kita akan membaca kitab Roma pasal yang pertama sampai kitab Roma bab yang keempat 25 di situ. Karena apa yang saya bicarakan pada hari ini adalah tercatat seluruh di kitab Roma dari bab pertama sampai bab yang keempat semuanya ini. Jadi untuk lebih paham, kena baca dari bab pertama sampai bab yang keempat. Oke, kita akan kembali dalam firman Tuhan yang saya baca pada hari ini, saya kongsikan pada hari ini. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kerana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi kita baca dari ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kerana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ini ya Tuhan. Singkapkan dan ungkapkanlah seluruh rahasia dan kebenaran firman ini buat kami semua yang mendengar pada hari ini. Tuhan Yesus, saya berdoa oleh kasih karunia Roh Kudus, mengurapi dan menguasai setiap pikiran kami yang mendengar firman ini, supaya kami dikuasai oleh firman dan kami berjalan iman sesuai dengan firman-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan hati kami Tuhan. Serta kami mengosongkan hati kami supaya diisi penuh oleh seluruh kebenaran firman ini. Supaya kami berjalan dan beriman sesuai dengan firman. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan fokuskan firman Tuhan pada hari ini. Dalam 30 menit ini sahaja. Dalam ibadah online kita. Yaitu di ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kerana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-16 ini adalah satu firman Tuhan yang diyakini oleh penulis, yang diilhami oleh Roh Kudus, yaitu Rasul Paulus. Di mana dia berkata, aku mempunyai keyakinan yang kuat, yang teguh, yang kukuh terhadap Injil. Kenapa saudara-saudara penulis kitab Roma ini benar-benar ada keyakinan, ada keteguhan terhadap Injil? Amin, karena saudara-saudara kita tahu si penulis ini memiliki pengalaman.
memiliki pengalaman yang mustahil bagi dia untuk percaya kepada Tuhan. Karena orang ini adalah orang yang sangat membenci kepada Tuhan, membenci kepada Injil, membenci kepada orang-orang percaya pada ketika dia hidup pada waktu itu. Bahkan Alkitab mencatat dalam kesaksiannya, dalam kitab Galatia dan banyak Alkitab yang lain, dia membunuh dan berusaha kalau boleh setiap orang Kristen akan dihapuskan oleh tangannya sendiri. Itulah Paulus yang dipakai Tuhan, diilhami oleh Tuhan untuk menulis firman Tuhan ini dalam kitab Roma 1 ayat yang ke-16 itu. Saudara-saudara, bagi Paulus mustahil bagi dia untuk percaya kepada Tuhan, apalagi menjadi rasul dan dipercayakan untuk memberitakan kabar baik ini. Itu sebabnya dalam kitab Roma ini dia berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kata Paulus. Kata firman Tuhan. Menyelamatkan kepada siapa? Setiap orang. Orang Yahudi dan orang Yunani. Pindik kata, Injil punya kekuatan, Injil punya kuasa menyelamatkan kepada seluruh umat manusia. Amin, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi itulah Injil yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara, ada orang yang bertanya dalam dunia ini, ya, bahkan ramai orang yang bertanya dalam dunia ini. Dunia ini tidak ada Tuhan yang wujud. Saya tidak beritahulah. Tapi ada manusia dalam dunia ini yang berkata Tuhan tidak wujud. Bahkan ada yang mengakui manusia itu bukan Tuhan yang cipta. Maka apabila orang tidak mengakui manusia ini diciptakan Tuhan, maka otomatis dia tidak percayakan adanya Tuhan. Amin. Satu waktu saya ada baca artikel-artikel yang ditulis di dalam WhatsApp yang beredar hari ini. Mungkin saudara juga pernah membacanya. Ada seorang pendeta masuk ke kedai gunting dan minta gunting dengan tukang gunting. Lalu tukang gunting itu berkata kepada orang yang sedang diguntingnya, siapa namamu? Apa pekerjaanmu? Kemudian orang itu bilang, pekerjaanku adalah pendeta. Pendeta, saya dengar ada Tuhan, tapi bagi saya tidak percaya wujudnya, ada wujudnya Tuhan. Lalu pendeta itu tidak menjawab. Dia terus bertanya, pendeta tak jawab. Ya. Jadi dia minta penjelasan, apakah benar Tuhan itu wujud? Lalu pendeta itu supaya dia tidak bising lagi, dia kata, ya, memang Tuhan itu wujud, ada. Lalu tukang gunting itu berkata kepada pendeta itu, pendeta, kalau memang Tuhan wujud, kalau memang Tuhan ada, kenapa ada pandemik? Bukankah Tuhan itu berkuasa untuk menghapuskan pandemik? Kenapa ada masalah-masalah tertentu? Kenapa ini dan ini terjadi? Kalau memang ada Tuhan, ini tidak patut terjadi. Lalu pendeta itu berdiam. Dan setelah itu, sudah habis gunting, dia bayar. Tukang gunting itu
tidak puas hati dan dia terus tanya, Pak Pendeta, kenapa kau tidak jawab? Apakah Tuhan wujud atau tidak? Kalau wujud benar, katamu wujud, kenapa ada masalah ini dan itu? Pendeta itu tidak menjawab. Ya. Kemudian dia keluar. Dan tidak lama kemudian dia masuk balik ke kedai tukang gunting itu. Dan dia membawa seorang yang rambutnya panjang, dengan rambut yang tidak terurus, bau busuk, dan sebagainya. Lalu pendeta itu membawa dekat kepada tukang gunting itu. Kemudian pendeta itu berkata, apakah di dalam dunia ini wujud tukang gunting? Kemudian tukang gunting itu, ya pendeta, aku ini tukang gunting. Sana juga ada tukang gunting. Sana juga ada tukang gunting. Oh, banyak sekali di dalam kota kita ini pun banyak sekali, tidak boleh dikira. Ada tukang gunting yang hebat, yang perempuan, yang laki-laki pendeta. Lalu pendeta itu berkata kepada tukang gunting, kalau memang ada banyak tukang gunting, kenapa orang ini rambut panjang? Rambutnya tidak terurus, bikin menakutkan, busuk sekali. Kalau memang ada tukang gunting, tak mungkin orang ini ada rambut seperti ini. Lalu tukang gunting itu terdiam. Lalu pendeta itu berkata, silakan jawab tukang gunting. Kenapa ada tukang gunting tapi ada orang seperti ini, rambut tidak terurus, panjang, lebar, busuk? Lalu tukang gunting itu berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, bukan tukang gunting tidak ada. Tapi ini orang tidak datang kepada tukang gunting. Itu sebabnya rambutnya tidak terurus. Lalu pendeta itu berkata kepada tukang gunting, jawabanmu itulah jawabanku. Manusia punya problem, manusia punya masalah, bukan karena tidak ada Tuhan. Tetapi manusia tidak datang kepada Tuhan. Itulah jawaban. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, permasalahan hari ini kepada seluruh umat manusia bukan karena tidak ada Tuhan. Paulus banyak bersaksi dalam Alkitab, tulisannya sendiri yang diilhami oleh Roh Kudus. Dia bersaksi sebelum dia datang kepada Tuhan, dia adalah orang yang penjenayah. Dia orang yang kuat dalam agama. Dia fanatik agamanya. Tetapi Paulus berkata, aku membenci yang namanya Injil. Aku membenci yang namanya Tuhan. Aku membenci yang namanya orang Kristen. Aku akan membenci yang nama ini dan semua. Bahkan aku akan membunuh setiap orang Kristen. Kalau boleh aku akan menghapuskan mereka dari muka bumi ini. Itulah Paulus. Saulus. Dan hidup Saulus seperti itu adalah waktu dia belum datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Ada masalah, penjenayaan dan sebagainya bukan karena tidak ada Tuhan. Tetapi mereka tidak memiliki Tuhan. Itulah yang diberitakan oleh Paulus di dalam kitab Roma 1 ayat yang ke-16, dia kata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan seperti aku ini. Amin. Haleluya. Siapa yang diselamatkan? Paulus menulis dalam ayat 16 ini, dia kata di sini, orang Yahudi, pertama-tama orang Yahudi. Kemudian Paulus menulis di sini, kemudian orang Yunani juga. Kemudian Paulus menulis di sini semua orang, asalkan orang itu percaya kepada Injil.
Maksudnya apa yang ditulis Paulus di sini adalah tak kira latar belakang, sesiapa apa, tak kira bangsa, tak kira suku. Ada pelajaran, tidak ada pelajaran, saudara membaca di situ, aku berhutang kepada orang yang tidak ada pelajaran. Aku berhutang kepada orang yang tidak ada pelajaran. Aku berhutang kepada orang kaya. Aku berhutang kepada orang sederhana. Aku berhutang kepada semua orang, pelajar-pelajar, anak-anak, karena aku belum memberitakan Injil kepada mereka, kata Paulus. Jadi Injil yang diyakini oleh Paulus yang kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia itu adalah Injil bagi semua orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih nama dalam nama Tuhan Yesus, saya terlupa apa tema hari ini. Tema hari ini adalah setiap manusia menurut Paulus, menurut firman Tuhan ini memerlukan Injil. Amin. Setiap manusia menurut firman Tuhan ini memerlukan Injil. Kenapa saudara-saudara manusia memerlukan Injil? Karena dari ayat yang ke-16 dia kata di sini, Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani, bahkan semua suku-suku, semua latar belakang amat memerlukan Injil. Kata firman Tuhan, Roma 1 ayat yang ke-16. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Maka di dalam permulaan surat kitab Roma 1 ini, terutama di ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, Paulus menyatakan dengan satu definisi terhadap apa itu Injil. Apa itu Injil? Yang diyakini oleh Paulus menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang Yunani, menyelamatkan bangsa Yahudi, dan menyelamatkan semua orang. Itulah Injil yang diyakini oleh Paulus, di mana kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Jadi, apa itu Injil menurut Paulus? Sehingga ada kekuatan untuk menyelamatkan manusia. Bahkan terutamanya dirinya sebagai kesaksian pribadinya yang nyata di dalam diri Paulus. Saudara-saudara, kalau kita melihat pandangan Paulus, tanggapan Paulus, kepercayaan Paulus terhadap Injil itu, di mana Injil itu memiliki kekuatan adalah yang pertama, yaitu Injil itu penggenapan janji Allah. Maka saudara-saudara, kalau menurut ayat ini, Injil itu bukan wujud begitu saja, bukan tiba-tiba ada. Maka Injil itu adalah sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Saya akan baca ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Saudara-saudara, Injil itu telah dijanjikan Allah sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci. Maksudnya saudara-saudara, Injil itu adalah penggenapan janji-janji Allah. Penggenapan. Injil adalah jawaban yang bukan seketika. Injil bukan tiba-tiba muncul. Injil itu adalah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi dalam kitab-kitab suci. Roma 1 ayat yang kedua. Haleluya. Sejak bila saudara-saudara Injil itu dinubuatkan? Sejak bila Injil itu dijanjikan? Saudara-saudara, Alkitab mencatat dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal yang ketiga.
sejak Adam dan Hawa terputus hubungan dengan Allah dan diusir dari hadapan Allah, mereka mengalami kematian rohani, mereka mengalami kematian jasmani. Maka Alkitab mencatatkan, Alkitab telah memberikan nubuat, Alkitab telah memberikan janji kepada manusia pada waktu itu. Kejadian 3 ayat 15. Kamu, yaitu perempuan yang akhirnya Yesus Kristus akan dilahirkan, kamu akan meremukkan kepala ular itu. Dan ular itu akan meremukkan tumitmu. Amin, itu satu nubuatan. Di mana nanti ada satu akan muncul seorang pribadi yang akan menghancurkan kuasa Satan. Akan menghancurkan kemuliaan Satan yang sudah ada dalam manusia itu. Sudah dinubuatkan. Dan akhirnya, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji-janji itu, nubuatan-nubuatan itu terus menerus dalam sejarah manusia. Kepada Abraham, Tuhan menjanjikan Injil, Tuhan bernubuatkan Injil kepada manusia. Lalu saudara-saudara, sampailah kepada Israel, Yakub. Sampailah pada 2000 tahun yang lalu digenapi oleh Tuhan Yesus. Itulah Injil yang dijanjikan. Sebab itu saudara-saudara, Paulus menulis dalam Roma 1:16 ini, dia punya keyakinan yang kokoh dan teguh terhadap Injil. Di mana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang Yahudi, orang Yunani, dan semua orang yang percaya kepada Injil. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, Paulus memberikan definisi kenapa dia punya kekuatan, keyakinan kuat terhadap Injil menyelamatkan manusia. Bukan saja Injil itu sudah dijanjikan sejak permulaan kejatuhan manusia. Sampai Abraham, Israel, Yakub, sampai kepada Tuhan Yesus menggenapinya. Tetapi yang kedua, kata Rasul Paulus di dalam ayat yang keberapa ya? Ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Roma 1 ayat yang ketiga. Injil itu berkaitan dengan satu pribadi yang unik. Jadi Injil itu berkaitan dengan seorang pribadi yang unik. Siapa itu pribadi yang unik? Kita akan baca ayat yang keberapa tadi. Ayat yang ketiga. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Sekali lagi. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini unik. Anak Allah tetapi dilahirkan dari keturunan Daud. Unik. Amin. Haleluya. Nanti saya akan baca nanti dalam Yeremia siapa yang dimaksudkan anak Allah dilahirkan dari keturunan Daud. Haleluya. Jadi Paulus memiliki kekuatan, keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi seluruh umat manusia. Yaitu satu pribadi yang hanya dia satu-satunya dilukiskan dan dikatakan oleh firman Tuhan karena satu pribadi itu adalah keturunan Daud. Secara manusia tetapi dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Karena dalam Yeremia 23 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5.
Paulus mengatakan Yesus adalah anak Allah yang secara manusia datang dari keturunan Daud. Itu Roma 1 ayat yang ketiga. Ini menunjukkan Yesus adalah keturunan Daud sebagai satu konfirmasi bahwa dia adalah Mesias, seorang juru selamat dari keturunan Daud yang dijanjikan dan memerintah selama-lamanya, kata Yeremia 23 ayat yang kelima. Amin. Haleluya. Itu namanya seorang pribadi, bukan benda yang mati, bukan binatang yang tidak punya kuasa, bukan oknum, bukan nama lain yang ada kuasa sedikit. Yeremia 23 ayat yang kelima dia katakan, yang dijanjikan memerintah selama-lamanya, yaitu Mesias, seorang sang juru selamat. Mesias maksudnya sang juru selamat. Dan sang juru selamat itu memerintah bukan 100, 2000, 3000 tahun. Dia katakan selama-lamanya. Itulah pribadi. Dan pribadi itu sudah dicatatkan dalam Yeremia 23 ayat 5 adalah Mesias, sang juru selamat. Itulah Injil yang diyakini oleh Paulus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, definisi Paulus tentang Injil yang dia yakini itu adalah ayat yang keempat. Roma pasal yang ke-1. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus berkata Injil itu ada kuasa atau berkuasa. Saudara-saudara, berkuasa, kata Paulus. Berkuasa di sini, menurut Paulus tidak ada kuasa melebihi Injil. Amin. Berkuasa di sini adalah tidak ada kuasa-kuasa lain yang berkuasa atasnya. Haleluya. Kenapa saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus? Karena Roma 1 ayat yang 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakanlah oleh kebangkitannya dari perantaraan orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, yaitu Paulus berkata sekarang dia sudah memberitahukan siapa itu Injil adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah definisi yang Paulus katakan Injil itu yang dia yakini. Di mana Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri untuk menyelamatkan orang Yahudi, Yunani dan semua orang yang percaya kepada Injil. Siapa itu Injil? Kata Paulus ayat yang keempat. Sekarang dia beritahu Injil itu adalah Yesus Kristus. Yang sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan dalam Yeremia 23 ayat yang kelima tadi. Mesias, sang juru selamat yang memerintah selama-lamanya. Amin, saudara-saudara, berkuasa. Injil itu berkuasa, kata Paulus. Berkuasa atas maut karena Injil itu bangkit. Yesus itu bangkit dari kematian. Maka saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Paulus, Injil itu amat berkuasa untuk menyelamatkan orang. Yaitu pertama-tama ditulis dalam Roma 1 ayat 4 adalah kebangkitan. Jadi kalau ada ditulis kebangkitan di sini, maka Injil itu yaitu Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus berkuasa atas maut. Kenapa atas maut? Karena dia sendiri bangkit dari atas maut.
Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus berkata, kalau kau percaya Injil, yaitu Yesus Kristus, engkau di dalam dia dan dia di dalam engkau, maka maut tidak akan berkuasa atasmu karena yang kau percaya berkuasa atas maut. Amin. Haleluya. Kemudian Paulus berkata dia berkuasa atas dosa. Dosa tidak boleh di-counseling. Dosa tidak boleh dihapuskan apapun jenis yang kita pakai. Dosa tidak boleh dihapuskan dengan pengertian-pengertian. Dosa tidak dihapuskan dengan pangkat, title, dan uang, dan kuasa apapun. Dosa hanya dapat dikalahkan dengan kuasa Injil, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka itu sebabnya saya katakan tema kali ini di dalam Roma 1:16 ini, setiap manusia memerlukan Injil. Kenapa saudara-saudara? Hanya Injil. Hanya Yesus Kristus manusia dapat diselamatkan. Dan itu adalah keyakinan Paulus. Dan itu juga adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan Paulus bersaksi di dalam Galatia dan banyak kitab-kitab terhadap dirinya yang jahat. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Bukan saja itu saudara-saudara. Saudara punya kerinduan surga. Hanya Yesus Kristus adalah jalan. Tidak ada jalan lain untuk ke surga. Karena dia berkuasa. Amin. Dia berkuasa untuk surga, berkuasa untuk dunia ini. Sesiapa manusia yang ingin ke surga, hanya satu yang kau boleh sampai di sana, yaitu Injil di dalam pribadi Yesus sendiri. Sebab itu Paulus berkata, aku udah keyakinan yang kokoh dan kuat dan teguh terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Amin. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Dia berkuasa atas neraka. Neraka tidak berkuasa atas Injil. Neraka tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Saudara, mau masa depan yang bagus. Banyak orang yang lupa untuk masa depan yang bagus, punya education yang tinggi. Pengertian-pengertian ilmu sains, ilmu matematik, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu semua ilmu penuh di dalam dirinya, maka ada masa depan yang cerah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Injil menuliskan hanya Injil yang membuat manusia ada masa depan yang cerah. Kenapa saudara-saudara? Manusia semakin banyak tahu, manusia semakin dapat pintar. Pergi ke bumi, pergi ke planet lain, semakin mereka pintar membuat bom membunuh manusia yang lain. Semakin manusia pintar tanpa Kristus, tanpa Injil, semakin pandai menipu orang, semakin pandai membunuh orang, semakin pandai berbuat jahat. Maka saya beritahu kepada kita semua di sini melalui keyakinan Paulus terhadap Injil. Masa depan manusia yang cerah dan berkenan kepada Tuhan. Hanya engkau percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Seperti Paulus, dia beragama fanatik tapi dia belum bertemu Injil pada waktu itu. Paulus berkata begini, aku adalah pembunuh manusia, terutamanya orang Kristen. Aku pembenci Injil, terutamanya Yesus Kristus. Tapi dia adalah fanatik beragama. Dengar saudara baik-baik. Betapa ngerinya manusia itu kalau tidak memiliki Injil, yaitu Yesus Kristus seperti Paulus. Syukurlah Tuhan memberikan kasih karunia kepada Paulus. Dia selamatkan dia. Dan menjadi rasul. Dan dipakai oleh Roh Kudus mengilhami untuk menulis firman ini sampai ke aku dan kepada kita semua. Amin. Pendek kata Injil itu adalah berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Maka sekali lagi setiap manusia memerlukan Injil
Karena Injil adalah kekuatan Allah itu sendiri untuk menyelamatkan orang Yahudi, Yunani, dan semua manusia yang percaya kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, rasya kalabashanda. Amin. Jadi, manusia berusaha supaya dia tidak mati macam sekarang. Ya, saudara pergi farmasi-farmasi dan di mana saja. Ya, pergi ke penjual-penjual, kedai-kedai penjual vitamin. Saudara, saya pernah pergi ke tempat di mana penjual suplemen beberapa kali habis vitamin C. Kerana dikatakan vitamin C adalah menguatkan imunisasi. Dan kalau imunisasi seseorang itu kuat, maka COVID-19 tidak akan dapat menyerang dia. Saudara pergi ke mana-mana, terutamanya bulan 4, 5, dan 6 yang lepas, mana-mana vitamin C habis dijual. Banyak yang makan. Itu namanya saudara-saudara manusia itu takut mati. Amin. Dia takut kematian itu saudara-saudara. Dari situ kita tahu ada satu perkara di dalam hati kita sedalam-dalamnya yang tidak menginginkan kematian itu terjadi kepada kita. Kenapa saudara-saudara ada perasaan demikian? Karena kematian itu bukan bahagian original dari diri manusia itu sendiri. Amin. Kematian itu saudara-saudara pada waktunya, pada permulaannya bukan bahagian manusia. Allah tidak pernah menciptakan manusia Adam dan Hawa dengan kematian. Tetapi kematian itu terjadi karena manusia berdosa. Amin. Kematian itu karena dosa. Saudara, saya akan buktikan. Alkitab mengatakan kematian datang karena dosa. Sebab Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara sekali lagi dalam Roma 6:23. Sekali lagi, kematian itu bukan original yang diberikan Allah daripada manusia. Kematian itu terjadi kepadaku dan kepada manusia yang lain. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani, kepada semua orang yang belum menemukan Injil karena dosa. Amin. Dan saudara-saudara dikatakan dalam Roma 6:23. Kasih karunia Allah memberikan hidup yang kekal. Siapa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah itu adalah yang diyakini oleh Paulus, Injil. Siapa itu Injil menurut Yeremia tadi? Adalah seorang pribadi yang namanya Mesias, Sang Juru Selamat yang berkuasa atas selama-lamanya. Siapa itu? Adalah pribadi yang unik, kata Paulus, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, mati menebus dosa kita, kemudian bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kebangkitan dan pengharapan yang penuh kepada setiap orang yang percaya kepada Injil itu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Maka sekali lagi saya dorong kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan ini. Menurut kitab Roma 1:16, setiap manusia amat memerlukan Injil. Haleluya. Karena Injil itu sendiri diyakini kepada orang yang jahat seperti Paulus, tetapi dirubah oleh Injil menjadi yang percaya kepada Injil dan Kristus, diselamatkan dan dipakai Tuhan untuk memberkati sampai hari ini karena Roh Kudus mempercayakan untuk menulis firman-firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun Anda, latar belakangmu apa? Kau seorang pembunuh, kau seorang pelacur, latar belakangmu apa? Engkau Yunani, engkau Yahudi, engkau tidak ada pelajaran, engkau tidak ada pelajaran dan sebagainya. Orang kampung, orang miskin. Paulus berkata, Injil itu ada kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang. Setiap orang yang percaya kepada Injil.
Kamu ada masa depan yang baik. Saya akhiri renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya akhiri renungan firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Haleluya, oleh Injil setiap orang mendapat hidup yang kekal. Amin. Oleh Injil. Hanya Injil. Oleh Injil. Manusia mendapat hidup yang kekal. Kenapa? Menurut ayat 16 Roma 1 ini. Karena Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah yang menyelamat untuk saya, bagiku, untuk saudara-saudara, kepada sesiapa saja yang percaya kepada Injil atau Kristus. Buat keputusan untuk hari ini. Jangan lengah-lengah. Buat keputusan dan komitmen. Percayalah kepada Injil. Dan engkau akan selamat. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Saya berdoa setiap orang khususnya yang belum lagi percaya kepada Injil. Atau kepada Yesus Kristus, Mesias Sang Juru Selamat, berkuasa atas surga dan bumi. Haleluya. Tuhan, saya berdoa ya Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang belum percaya khususnya kepada Injil. Sebagaimana Saulus sebelum percaya. Tuhan, hidup ini adalah hidup yang sia-sia. Semada yang beragama, agama apapun, seperti Paulus sangat fanatik tentang agamanya pada waktu itu. Tetapi oleh kerana dia belum memiliki Injil, oleh kerana dia belum dikuasai oleh Injil dan belum percaya oleh Injil, maka agama yang dia anuti itu tidak menjamin dia seorang yang berkenan kepada Tuhan Sang Pencipta. Paulus sendiri bersaksi tentang dirinya. Dia seorang yang dikuasai dengan kebencian kepada Allah, Yesus Kristus. Dia dikuasai kebencian dengan manusia, khususnya bagi orang-orang percaya. Bahkan satu tahap, kalau boleh, dari tangannya semua orang yang percaya kepada Tuhan akan dihapuskan dengan kuasa tangannya sendiri. Itulah Paulus. Tetapi apabila dia percaya kepada Injil di dalam Yesus Kristus, Paulus adalah seorang yang amat berkenan kepada Tuhan. Paulus memberitakan kasih karunia. Dan seorang yang sangat istimewa dari hadapannya Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa supaya kasih karunia, panggilan dan pemilihan Tuhan terjadi kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Bahagianmu dan bahagian kita. Jangan keraskan panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan itu. Terima, percaya. Maka engkau menjadi dahulu Saulus kepada Paulus. Dahulu dibenci Tuhan, sekarang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa semuanya ini dan kami kembalikan semuanya ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.